Selamat pagi, Bu. Pagi. Masih ingat dengan saya, Bu? Masih. Masuk dulu, masuk. Selamat pagi, Bapak. Gimana, Pak, kondisinya sekarang? Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin ya, Bu, hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang sedang diderita Bapak ya, Bu. Iya, Bu. Sesuai janji, waktunya 20 menit ya, Bu. Iya, sih. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan Ibu dan Bapak tentang masalah kesehatan yang sedang dihadapi sekarang ya, Bu. Oh, iya. Saya mulai ya, Bu. Saya mulai dari pengertian stroke sendiri ya, Bu ya. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit defisit neurologis yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan cacat atau kematian ya, Bu. Iya. Stroke sendiri disebabkan karena riwayat hipertensi, diabetes mellitus, atau kebiasaan buruk orang tersebut kan, seperti merokok atau penyakit jantung bawaan, terus pasca stroke sebelumnya, kemudian mengkonsumsi alkohol, penyalahgunaan obat, obesitas, pemakaian kontrasepsi hormonal, stres, mental fisik, migrain, dan kurangnya aktivitas fisik ya, Bu. Iya. Kemudian tanda gejalanya ya, Bu. Tanda gejalanya stroke itu yang pertama, senyumnya tidak simetris ya, Bu. Kemudian terdapat kesulitan dalam menelan, terus dan itu terjadi secara tiba-tiba ya, Bu. Kemudian gerakan separuh anggota tubuhnya melemah ya, Bu, seperti yang Bapak alami sekarang. Melemah di sisi sebelah kiri ya, Bu ya. Kemudian bicaranya melo seperti yang Bapak alami sekarang. Kemudian atau tidak dapat berbicara sama sekali, atau sulit untuk mengerti kata-kata, atau ya sulit nyambung gitulah, Bu. Terus terasa kebas atau baal gitu. Terus sering kesemutan, dan pada separuh tubuhnya saja ya, Bu. Kemudian ada rabun, jadi pandangan matanya itu rabun gitu, Bu. Kabur gitu. Dan ini terjadinya secara tiba-tiba ya, Bu. Kemudian sakit kepala hebat dan gangguan fungsi keseimbangan. Nah, akibat dari stroke sendiri itu ada gangguan kognitif ya, Bu, seperti susah mengingat, susah mengerti kata-kata kayak gitu, Bu, kalau nggak segera ditangani ya, Bu, seperti ini. Kemudian kelemahan pada kaki dan tangan, dan kehilangan keseimbangan. Untuk cara mengatasi stroke sendiri itu ada 3 cara ya, Bu. Yang pertama itu dengan mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, seperti yang pertama makanan instan dalam kemasan, misalkan seperti mie instan, terus makanan-makanan kaleng seperti itu. Terus makanan tinggi gula dan makanan tinggi garam. Kemudian makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Kemudian minuman yang beralkohol. Yang keduanya dengan cara makan makanan yang dianjurkan untuk pasien stroke itu. Yang pertama sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, apel, pir, bayam, dan brokoli. Kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan tinggi serat seperti gandum, wortel, dan kacang merah. Kemudian daging ikan minimal dimakan 2 kali dalam seminggu ya, Bu. Kemudian daging sapi atau unggas yang tanpa lemak ya, Bu, tidak makan kulitnya, Bu. Terus produk susu rendah lemak seperti yogurt,
yang pokoknya rendah lemak kan Bu. Iya. Kemudian minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Iya. Seperti kemarin Bapak dapat obat hipertensi ya Bu ya. Nah itu diminumnya secara rutin ya Bu sesuai anjuran dokter. Kemarin 1 kali dalam sehari ya Bu. Iya. Dengan dosis 5 mg. Kemudian dampak dari stroke ini kan terjadinya gangguan mobilitas fisik ya Bu. Iya. Nah gangguan mobilitas fisik itu adalah batasan dalam gerakan Bu. Jadi kesulitan dalam melakukan gerak gitu. Nah penyebabnya misalkan integritas struktur tulang, terus perubahan metabolisme, ketidakbugaran fisik, penurunan kendali massa dan kekuatan otot, lalu gangguan pada tulang, terus kurangnya terpapar informasi tentang aktivitas fisik, kecemasan, keengganan melakukan pergerakan, dan gangguan sensori ya Bu. Oh iya. Nah untuk cara mengatasinya, cara perawatan stroke di rumah itu bisa dengan melakukan latihan ROM ya Bu. Iya. Atau range of motion, yaitu latihan gerak. Nah latihan gerak sendiri ada 6 bagian ya Bu ya. Yang pertama itu ROM pada jari-jari, kemudian ROM pada pergerakan kaki, Iya. kemudian ROM pada pergelangan kaki, dan ROM pada bagian paha, kemudian ROM pada paha, kemudian ROM pada bagian lutut. Iya. Ibu untuk latihan ROM-nya, ROM dari ke-6 ini langsung saya praktekkan saja ya Bu ya. Ibu untuk yang latihan ROM pada pergelangan itu begini ya Bu ya. Yang tangan sebelah kiri pegang pergelangan tangan Bapak ya Bu ya. Kemudian yang satunya lagi pegang jari-jari tangan Bapak ya Bu. Kemudian tekuk Bu seperti ini. Lalu diluruskan lagi, kemudian diluruskan lagi, kemudian dibelakangkan, kemudian luruskan lagi, seperti itu ya Bu ya. Kemudian ROM pada pergelangan kaki ya Bu, seperti ini Bu. Nah untuk ROM di pergelangan kaki itu seperti ini ya Bu ya. Salah satu tangan di pergelangan kakinya Bapak, kemudian salah satu tangannya lagi di telapak kaki Bapak ya Bu. Kemudian diarahkan mendekati tubuh Bu. Bapak saya tarik ya Pak. Nah kemudian luruskan lagi, kemudian arahkan ke bagian bawah. Nah lagi masih sama posisinya, tapi yang tangan satunya cuma sebagian dari kaki Bapak aja ya Bu ya. Kemudian arahkan ke dalam. Kemudian yang satunya lagi keluar, ke arah luar Bu. ROM pada paha ya Bu ya. Pada rotasi paha. Jadi seperti ini Bu. Pergelangan kaki Bapak, kemudian satu tangannya pegang di bawah lutut Bapak ya Bu. Kemudian ditekuk, lalu arahkan ke arah Bapak, kemudian arahkan lagi ke arah kita ya Bu. Lalu kembalikan ke posisi semula. Kemudian ROM pada paha, masih paha ya Bu ya. Ini salah satu tangan di bawah lutut Bapak, kemudian salah satu tangannya lagi di pergelangan tangan Bapak. Masih sama seperti tadi posisinya, tapi dengan arah yang berbeda ya Bu. Sekarang diarahkan ke samping. Nah, kemudian diluruskan kembali. Nah, ya sekarang terakhir ya Bu ya. Terakhir untuk persendian lutut ya Bu. Itu dengan cara salah satu tangan juga masih sama posisinya tadi, cuma dengan arah yang berbeda. Ini dengan mengarahkan ke badan Bapak. Nah, seperti ini.
iya. Kemudian luruskan kembali. Tidak. Nah, dilakukannya dari sisi yang sehat dulu ya Bu, baru ke sisi yang kaki ya. Gitu. Nah, udah selesai ya Bu ya, saya menjelaskannya. Dari semuanya, dari pengertian stroke sendiri sampai latihan ROM tadi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya Bu. Oh iya. Untuk mengevaluasi apakah itu memang sudah paham dengan apa yang saya jelaskan atau belum. Nah, tadi kan saya bahas tentang pengertian stroke ya Bu. Iya. Nah, coba Ibu jelaskan secara singkat, stroke itu apa Bu? Stroke itu kayak tangannya tidak bisa digerakkan, bagian yang sakitnya tidak bisa digerakkan, jadi mati. Ya, saya tambahkan ya Bu ya, jadi ada gangguan pada pembuluh darah otak ya Bu, yang menyebabkan sulitnya ekstremitas untuk digerakkan gitu. Kemudian ada penyebab-penyebabnya Bu. Nah, coba Ibu sebutkan beberapa penyebab yang Ibu ketahui. Yang pertama hipertensi, diabetes, jantung, pasca stroke, konsumsi alkohol, dan obesitas. Iya. Sama saya tambahkan ya Bu ya, kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan stroke ya Bu ya. Kemudian ada gejala stroke Bu, coba Ibu. Ada gejalanya kayak pusing-pusing, terus sulit menelan, terus gerakan separuh anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan, terus bicaranya kelok-kelok. Ya, sudah benar ya Bu ya. Sama saya tambahkan sedikit lagi, itu senyumnya tidak simetris ya Bu. Kemudian cara mengatasi stroke yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Makan, dianjurkan makan sayur-sayuran, buah seperti bayam, brokoli, buah-buahannya seperti kayak buah naga, terus biji-bijian, kacang, daging dan ikan. Ya. Kemudian sama minum obat Secara teratur. Nah, sekarang latihan ROM-nya Bu. Coba Ibu praktikkan ke saya cara latihan ROM tadi Bu. Yang pertama pada tangan Bapak Bu. Ya. Jadi nah, tangan yang sebelah kiri itu ya di pergelangan, terus yang ini seperti itu Bu. Tepuk, ya, luruskan pelan-pelan saja Bu. Tepuk, ya, kemudian luruskan, terus ke belakang kan. Ini di sini, ini ya Bu. Ya. Luruskan, Ya, tepuk, luruskan, kemudian ke belakang kan. Ya. Baik, sekarang yang di kaki ya Bu ya. Coba Ibu praktekkan. Ya, ini yang di sini dulu Bu. Ya, pegang pakai. Nah, ya. Terus nggak salah. Jadi yang pertama kan Ibu pegang di sini, terus tangannya itu di sini, kayak gini. Nah, terus ke atas dulu, menghadap ke arah Bapak dulu. Nah, habis itu ke bawah, gini, ke bawah. Oh ya. Ya. Terus ke dalam dan ke luar. Dalam, Tangan yang ini di sini, di pergelangan, ya. ke dalam, Iya, keluar. terus keluar, ya. Oke. Terus sekarang tangan Ibu yang kiri di bawah lutut Bapak, terus yang satunya di pergelangan kaki Bapak. Nah, terus diangkat, iya, pelan-pelan Bu. Iya. Terus masuk ke dalam, iya, terus Keluar. keluar, iya. Terus lurusin dulu Bu. Terusin. Lurusin dulu. Nah, terus yang sekarang sama kayak tadi, Ya. posisinya. Nah, terus ditekuk mengarah ke Bapak Bu. Iya. Iya. Dah, lurusin lagi Bu. Nah, posisinya masih sama. Terus ditarik ya ke arah keluar. Iya, bagus ya. Pelan-pelan ya Bu ya.
Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah. Ya. Sepertinya Ibu sudah paham dan Ibu sudah dapat mempraktikannya ya Bu ya. Oh ya, ini ada leaflet. Ibu bisa baca-baca lagi kalau nanti Ibu lupa dengan penjelasan saya tadi. Dan latihan romnya dilakukan setiap hari ya Bu ya. Minimal sekali atau 2 kali ya Bu ya, supaya tidak terjadi komplikasi pada Bapak dan Bapaknya cepat sembuh ya Bu ya. Kalau begitu karena waktunya sudah habis ya Bu, kalau begitu saya permisi. Selamat beraktivitas. Selamat siang Bu. Makasih ya Bu. Ya. Hati-hati Bu di jalan. Iya Bu.